tingkatan kecamatan, yang pertama adalah untuk memberikan motivasi, memberikan support bahwasanya pileg semakin dekat di 14 Februari. Artinya bahwa persiapan kita sebagai DPC PKB Kabupaten Blora untuk mempersiapkan saksi mesin politik harus kita mulai dari sekarang. Walaupun ini DCS belum muncul, tetapi ini adalah sebagai ikhtiar DPC untuk menyupport, untuk memberikan pemanasan terhadap mesin politik kita, bahwasanya di pemilu nanti biar saksi secara menyeluruh di masing-masing TPS bisa keisi semua, dan dalam rangka untuk mengisi dan mengamankan suara PKB di masing-masing TPS. Ini kaitannya dengan saksi, kaitannya dengan DPAC, bahwasanya banyak DPAC, ada beberapa DPAC yang mencalekkan diri, sehingga harus kita dorong, kita beri motivasi supaya segera terturba ke bawah untuk membuat tim dan untuk memenangkan di masing-masing TPS itu. Kang, Blora termasuk lumbung suara PKB. Target berapa untuk Pileg 2024, Kang? Target Pileg 2024 kita menargetkan di masing-masing dapil untuk bisa naik satu-satu. Itu target yang, dan itu adalah target yang diamanahkan DPW PKB supaya kita bisa naik satu-satu di masing-masing dapil. Terus target untuk DPR RI dan DPRD Jawa Tengah, siapa yang diunggulkan dan target berapa kursi, Kang? Dari instruksi dari DPP maupun DPW, bahwasanya untuk DPR RI kita ditarget untuk bisa menghasilkan 2 kursi dan DPR provinsi juga 2 kursi. Kaitannya dengan siapa yang ditarget ini adalah, kalau sistemnya terbuka, itu adalah bagi masing-masing caleg yang di DPR RI supaya bisa bersungguh-sungguh. Itu yang ditarget adalah itu yang pasti yang terpilih suara terbanyak lah. Gitu. Karena calonnya di DCS ini belum final, kaitannya dengan siapa saja calon DPR RI dan siapa saja belum calon DPR provinsi, ini belum final. Nah, ini masih dalam taraf perbaikan di masing-masing tingkatan. DPP juga perbaikan, DPW juga perbaikan, dan bahkan di DPC juga dalam masa perbaikan DCS. Gitu. Kang, baliho, spanduk, stiker Gus Yusuf kan sudah menyebar di berbagai daerah. Ya. Bagaimana dengan di Blora, Kang? Di Blora kemarin sudah kita pasang di berbagai kecamatan. Alhamdulillah DPC juga sudah memasang baliho Gus Yusuf di masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora. Gitu. Bagaimana perkembangan koalisi dengan partai sana-sana, Kang? Kaitan pengusungan Gus Yusuf ini? Ini belum dibahas ya. Belum dibahas ya? Belum. Kaitannya dengan pengusungan Gus Yusuf belum dibahas. Kang, target PKB Blora untuk menyumbang suara Pilgub Jateng mendatang pripun? Nah, ini belum, kita konsentrasi pada pileg dan pilpres dulu aja. Kalau setelah pileg dan pilpres baru kita konsentrasi pada pilgub, karena jadwalnya yang duluan adalah pilpres dan pileg di seluruh Indonesia. Apakah dengan munculnya Gus Yusuf tentu saja akan mengubah peta politik para calon gubernur Jateng, termasuk dengan wakil gubernur Taji Yasin, Kang? Wah, itu belum sampai di tingkat situ pembahasannya. Yang penting saat ini kita konsentrasi pada pileg dulu aja. Nah, kaitan itu setelah hasil pilegnya nanti. Kang, ini soal personal jenengan tentunya selaku sekjen nyalon lagi ya, Kang. Obsesi jenengan pripun dan kontribusi seperti apa yang sudah jenengan berikan, perjuangkan untuk masyarakat khususnya di dapilin jenengan? Saya
secara pribadi untuk nyalain lagi, untuk mengembangkan dan untuk menyaring aspirasi dari masyarakat kaitannya dengan bagaimana membangun dapil supaya ada keterwakilan di masing-masing dapil, dan ini saya mencalonkan yang ketiga kalinya mudah-mudahan terpilih kembali, dan harapan masyarakat adalah pembenahan infrastruktur di masing-masing kecamatan, dan ini baru kita telah nanti terpilih kembali baru kita upayakan, karena ini hanya tinggal sedikitlah infrastruktur di dapil 4 ini, tinggal berapa persen lah, kurang lebih 30%, yang lain sudah ketangani. Ya. Kang, Bupati Blora itu kan dari PKB. Target realistis kursi DPRD Blora pinten, Kang? Ya, kita untuk untuk meningkatkan kursi itu ya sekitar per dapil 1 lah. Per dapil kita berusaha supaya naik 1-1 di masing-masing daerah pemilihan. Tentunya pripun carane duwe ketua DPRD ngoten ya, Kang? Ini yang kita menang dulu lah. Oh gitu. Ini terakhir, Kang. Selaku alumni pesantren yang juga alumni Aliyah, sumbangsih apa yang pernah jenengan berikan kepada lembaga pendidikan tersebut? Secara kelembagaan kita memperjuangkan pada pesantren. Secara keagamaan kita memperjuangkan inisiatif teman-teman guru madin yang ada di masing-masing desa. Ini adalah mudah-mudahan perjuangan ini semakin tahun semakin naik untuk kesejahteraannya, dan perda untuk pondok pesantren juga sudah diterapkan, dan mudah-mudahan cepat diterapkan karena kemarin sudah kita undangkan dan sudah kita drop. Ini tinggal penerapan, penyesuaian. Terus kaitan infrastruktur, Kang? Infrastruktur ini tahun 2024 juga harus kita anggarkan Kangge pesantren ya? untuk memberikan visi untuk mengakomodir visi misi yang sudah dilaksanakan oleh Bupati, yaitu visi misi Sesarengan Bangun Blora, yaitu jalannya harus tetap halus. Mudah-mudahan di sisa akhir 1 tahun anggaran ini pemerintah Kabupaten Blora bisa menganggarkan untuk jalan, dan mudah-mudahan semakin habislah jalan kabupaten, dan semakin yang jelek semakin habis untuk dibangun secara keseluruhan.